Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat dan selalu sehat ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Tentunya dalam persiapan TKA. Tidak terasa, persiapan TKA ini sudah kita lalui. Dan untuk TKA-nya sendiri, sebentar lagi adik-adik semua akan melakukan tes TKA. Bertemu lagi dengan saya, Wana Herdiana, dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, hari ini kita kembali masih membahas tentang fungsi komposisi dan inverse. Nah, di mana fungsi komposisi dan inverse ini ada beberapa sub yang perlu kita perhatikan agar mempermudah adik-adik semua dalam mengerjakan soal-soal fungsi nantinya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi kiri dan fungsi kanan komposisi suatu inverse. Soal-soal fungsi seperti ini sepertinya tidak asing lagi ya bagi adik-adik semua. Namun, ada dua definisi yang harus kita perhatikan saat mengerjakan soal fungsi. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi kiri dan fungsi kanan komposisi fungsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi kiri. Nah, apa sih sebenarnya fungsi kiri itu? Nah, di sini sudah ada definisinya, yaitu jika dalam komposisi fungsi ditanyakan fungsi yang berada di kiri, maka dapat ditentukan dengan pemisalan untuk menyederhanakan variabel fungsi. Berarti dari definisi ini ada kata kunci yang perlu adik-adik ingat. Nah, apakah itu? Oke, dalam definisi ini sudah dilihat bahwa untuk menyelesaikan fungsi kiri, kita harus menggunakan pemisalan. Ini ya. Dalam mengerjakan suatu fungsi, ketika kita mengetahui bahwa fungsi kiri atau fungsi kanan, yang harus kita perhatikan adalah kita menggunakan pemisalan. Nah, untuk fungsi kanan itu sendiri juga memiliki syarat tertentu, namun kita fokus dulu ke fungsi kiri. Fungsi kiri ini, untuk ketika ditanyakan fungsinya yang berada di kiri, maka dapat ditentukan dengan pemisalan untuk menyederhanakan variabel fungsinya. Nah, bagaimana sih cara menentukan kalau ini fungsi kanan atau ini fungsi kiri? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada contoh. Contohnya, diketahui F komposisi G atau F bundaran GX sama dengan Fx plus 6 dan Gx sama dengan 2x plus 5. Yang ditanyakan adalah maka fungsi Fx-nya. Yang ditanyakan adalah fungsi Fx. Oke, karena yang ditanyakan adalah fungsi Fx dan di sini ada F bundaran G. Kita bisa menentukan ini fungsi kiri apa kanan. Nah, yang ditanyakan adalah Fx, coba perhatikan di sini. Di sini ada kiri dan kanan. F-nya ini di mana dan G-nya ini di mana. Maka, dari sini dapat kita lihat bahwa F ini ada di kiri dan G ini ada di kanan. Berarti kita sudah bisa menentukan nih yang termasuk fungsi kiri dan yang termasuk fungsi kanan yang mana. Ini adalah fungsi kiri, ini adalah fungsi kanannya. Nah, ingat definisinya ketika kita mau mencari fungsi kiri berarti kita menggunakan pemisalan. Nah, oke, mari kita kerjakan contoh soal ini. Oke, diketahui F bundaran Gx sama dengan 4x plus 6 dan Gx sama dengan 2x plus 5. Maka fungsi Fx-nya sama dengan. Yang ditanyakan adalah fungsi Fx. Berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah Fx-nya. Maka kita tulis dulu soalnya ya. F bundaran Gx sama dengan 4x plus 6. Nah, yang ditanyakan adalah Fx-nya, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu Fx-nya. Nah, karena di sini Gx juga sudah diketahui, maka F bundaran Gx ini bisa kita ubah Fgx sama dengan. Nah, ini nilainya 4x plus 6 ya. Nah, sekarang kita masukin nilai Gx-nya. Nilai Gx-nya berapa sih?
Nah, 2x plus 5. Berarti 2x. 2x plus 5 sama dengan 4x plus 6. Oke, sampai sini aman ya? Nah, berdasarkan definisi sebelumnya, dibahas bahwa ketika kita mencari fungsi kiri, maka kita menggunakan pemisalan. Oke, karena ini fungsinya kiri, maka kita bisa menggunakan pemisalan. Pemisalannya gimana sih? Nah, ini kan kita ketahui 2x plus 5. Yang dimisalkan adalah 2x plus 5 ya. Ini x-nya kita misalkan sebagai A. Oke, berarti 2x sama dengan A. Ini 5-nya pindah ruas. Ketika 5-nya pindah ruas berarti jadinya min 5. Maka diperoleh x sama dengan A min 5 per 2. Nah, diperoleh ya pemisalannya. Oke, karena kita sudah memperoleh pemisalannya, maka kita bisa melanjutkan mengerjakan soal ini. Nah, 2x plus 5 ini kita misalkan FA ya. Sama dengan semua x kita ganti dengan hasil pemisalan ini. Berarti jadinya 4 dikali x-nya berapa? A min 5 per 2 plus 6. Oke. Nah, di sini kita langsung jawab aja. Ini kan kita langsung kali masuk. Berarti 4 dikali A hasilnya 4A dibagi 2, jadi sisa 2A. 4 dikali min 5 hasilnya min 20. Min 20 dibagi 2 hasilnya min 10 plus 6. Oke ya. Nah, berarti di sini bisa kita peroleh. Saya tulis di sini aja. Oke, karena kita sudah memperoleh 2A min 10 plus 6. Berarti diperoleh hasil 2A min 10 ditambah 6 hasilnya min 4. Berarti diperoleh hasilnya min 2A, diperoleh hasilnya 2A min 4. Nah, karena di sini yang ditanyakan di soal adalah fx, berarti variabelnya harus kita ubah. Karena di sini masih menggunakan variabel A, maka hasilnya adalah fx sama dengan 2x min 4. Oke, nah itulah cara untuk menentukan fungsi kiri ya. Nah, yang harus menjadi catatan ketika kita mendapatkan soal seperti ini, kita cari dulu yang mana fungsi kirinya, yang mana fungsi kanannya. Karena fungsi kiri dan fungsi kanan memiliki definisi yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi kanan. Sekarang kita membahas fungsi kanan ya. Nah, coba perhatikan definisi dari fungsi kanan. Jika dalam komposisi fungsi ditanyakan fungsi yang berada di kanan, maka dapat ditentukan dengan operasi hitung biasa. Operasi hitung biasa. Nah, tentunya di sini adik-adik sudah bisa membedakan. Kalau misalnya fungsi kiri itu menggunakan pemisalan, kalau fungsi kanan itu menggunakan operasi biasa. Nah, langsung aja kita kerjakan soalnya. Diketahui fungsi f bundaran gx sama dengan 4x plus 6 dan fx sama dengan 2x min 4. Maka fungsi gx-nya adalah. Oke, yang ditanyakan adalah fungsi gx-nya. Berarti ini gx berada di kanan ya. Sudah bisa membedakan kiri dan kanan. Nah, sekarang berarti yang kita cari terlebih dahulu adalah gx-nya. Berarti di sini f gx ya sama dengan nilai fx plus 6. Oke. Nah, karena di sini kita menggunakan operasi biasa, di mana maksud dari fgx ini sama dengan fx ya. Ini sama dengan fx juga. Maka kita menggunakan nilai fx ini. Nah, karena x-nya adalah 2x min 4, berarti di sini bisa kita tulis f-nya adalah 2. Terus gx min
4. Oke ya, 4x plus 6. Nah, di sini kita menggunakan operasi biasa ya. Maka bisa langsung. Ini kalau kita pindah ruaskan jadinya 2gx. Jadinya 4x ditambah 6. Nah, karena min 4 ini kita pindah ruaskan karena di sini negatif. Ketika pindah ruas, hasilnya adalah positif. Oke, sampai sini aman ya. Nah, sekarang kita mau mencari nilai gx-nya. Karena di sini masih ada nilai 2, ketika ini dipindahkan ke sini, maka berubah jadi apa? Oke, kita selesaiin dulu yang ini. Yaitu gx. Maka di sini 4x ditambah 10 ya. Nah, ini ada 2 gx-nya. Berarti ketika ini pindah ruas ke sini jadinya pembagi. Maka diperoleh gx sama dengan 2x plus 5. Oke ya? Nah, mungkin yang menjadi catatan lagi, ketika ruas, misalnya di sini positif, ini positif, dan ketika pindah ruas jadinya perkalian atau pembagian, maka tandanya tidak berubah. Ketika dari ruas kiri negatif, berarti ketika pindah di ruas kanan tetap negatif. Ketika di ruas kiri positif, ketika pindah di ruas kanan tetap positif. Itu tidak mengubah tanda. Selama operasinya adalah selama operasinya adalah perkalian dan pembagian. Nah, ketika penjumlahan atau pengurangan, maka tandanya berubah ya ketika pindah ruas. Oke, itulah pembahasan kita untuk fungsi kiri dan fungsi kanan. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Oke, kita masuk di soal latihan yang pertama, yaitu diketahui fx sama dengan 2x min 1 dan g bundaran fx sama dengan 4x kuadrat min 10x plus 5. Nilai g min 1 adalah, yang ditanyakan adalah nilai g min 1-nya. Oke, sebelum kita mencari g min 1-nya, terlebih dahulu kita harus cari nilai gx-nya. Oke ya. Untuk menentukan nilai g min 1, terlebih dahulu kita harus cari nilai gx-nya berapa. Nah, kita langsung aja pembahasan. Oke, di sini kita lihat dulu nih, ini sebenarnya fungsi apa sih, kanan apa kiri? Yang ditanyakan adalah gx-nya. Berarti kalau gx itu adalah fungsi kiri. Nah, ingat, kembali lagi ke definisi. Ketika kita mencari fungsi kiri, berarti kita menggunakan pemisalan. Oke, berarti di sini kita tulis g bundaran fx sama dengan 4x pangkat 2 min 10x plus 5. Oke. Nah, berarti yang mau kita cari adalah nilai g min 1-nya. Berarti di sini f gx sama dengan 4x plus 2 min 10x ditambah 5. Nah, di sini yang diketahui adalah nilai fx-nya ya. Berarti di sini gfx. Fx-nya, berarti nilainya kita langsung masukin aja. Ganti ya, 2x min 1. Oke, berarti 4x pangkat 2 min 10x ditambah 5. Nah, sekarang kita menggunakan pemisalan. Oke, di sini berarti yang kita misalkan adalah 2x min 1. Berarti pemisalannya 2x. 2x min 1 sama dengan, saya ganti di sini aja. Nah, kita mau memisalkan 2x min 1. Berarti 2x min 1, misalkan A, berarti 2x sama dengan A plus 1 ya. Karena min 1 pindah ruas jadinya plus 1, maka x-nya sama dengan A plus 1 per 2. Oke, kita peroleh nilai x-nya adalah A plus 1 per 2. Nah, karena kita sudah memperoleh nilainya, maka di sini diganti GA
sama dengan, ini semua X kita ganti A plus 1 per 2 ya. Jadinya 4A plus 1 per 2. Nah, karena di sini pangkat 2, berarti kita kalikan 2 kali. A plus 1 per 2. Kemudian min 10. Oke, ini saya pindahkan ya, karena ini tidak muat. Oke, saya tulis ulang. GA sama dengan, berarti 4A plus 1 per 2 dikali A plus 1 per 2 dikurang 10. A plus 1 per 2 ditambah 5. Oke, ini ya hasilnya ketika kita ganti semua nilai X-nya. Nah, sekarang kita tinggal kali masuk aja. Berarti, oke. Nah, karena kita lihat di sini terlalu banyak angkanya, maka ini bisa dihapus saja. Kan 2 dikali 2, 4. Berarti ini habis ya. Nah, karena di sini habis, ini bisa langsung kita kali masuk aja. Nah, ini kali ke sini, ini kali ke sini ya. Dan seterusnya. Berarti hasilnya A pangkat 2 ditambah A dikali 1 adalah A. Kemudian A pangkat 2 lagi. A dikali ini, 1 dikali A hasilnya adalah A. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita masuk ke yang 10. 10 dikali A berarti min 10A dibagi 2. Min 10A dibagi 2 hasilnya adalah min 5. Min 10A dikali 1 adalah min 10 dibagi 2 hasilnya adalah min 5. Terus ditambah 5. Oke ya, sampai sini ya, aman? Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, di sini kita gabungkan semua operasinya, yang mana yang memiliki variabel yang sama. Nah, untuk mempermudah, kita perhatikan dulu nih. Di sini ada min 5 plus 5. Berarti, min 5 plus 5 itu kan hasilnya 0 ya. Berarti ini bisa langsung kita coret aja. Maka diperoleh A pangkat 2 plus. Nah, ini kan A ditambah 2 itu kan hasilnya 2A. Kemudian di sini ada 5A. 2A dikurang 5A hasilnya adalah min 3A. Kemudian ditambah 1. Oke ya, kita sudah peroleh nilai dari GX-nya. Ini GA ya. GA. Ini GA, karena di sini masih menggunakan variabel A, jadi kita ubah jadi GX. Jadinya X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 1. Oke, ini baru kita memperoleh nilai GX-nya. Sedangkan yang mau kita cari adalah G-1. Karena kita mencari G-1-nya, maka di sini kita pindahkan. GX sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 1. Nah, ini nilai X langsung aja kita ganti dengan min 1. Berarti G-1 sama dengan min 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali min 1 ditambah 1. Nah, min 1 pangkat 2 hasilnya 1 ya. Min 3 dikali min 1 hasilnya positif 3. Kemudian ditambah 1. Maka 1 ditambah 3, 4, ditambah 1, 5. Oke, maka kita peroleh nilai dari G-1 ini adalah 5. Oke ya, aman untuk soal latihan yang pertama. Ini merupakan contoh soal fungsi kiri. Ingat, ketika fungsi kiri kita menggunakan pemisalan, ketika fungsi kanan kita menggunakan operasi biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini menggunakan fx ya. Berarti fx ini adalah fungsi kanan. Ini kita menggunakan operasi biasa. Namun, karena di sini bentuknya pecahan, untuk mempermudah, kita bisa langsung, yang mau dicari adalah fx-nya ya. Yang dicari adalah fx-nya. Berarti bisa kita ibaratkan, fx ini sama dengan y. Ingat, kita mau mencari fungsi kanan, berarti fungsi kanan itu operasi biasa. Nah,
karena kita melihat di sini fx-nya sama dengan y, maka bisa kita hitung memasukkan nilainya. Karena di sini g bundaran fx sama dengan 2x ditambah 9 per x ditambah 2. Maka ini nilai fx-nya yang mau kita cari adalah ini berubah jadi gfx ya. Berarti yang kita gunakan adalah 2x plus 5x. Nah ingat, tadi kita menggunakan pemisalan fx itu y. Berarti semua variabel x kita ganti jadi y. Jadinya 2y plus 5 per y sama dengan 2x ditambah 9 per x ditambah 2. Oke, karena ini bentuknya pecahan, gimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan jawabannya dengan lebih mudah? Nah, ingat ya adik-adik semua, ketika kita mendapatkan soal seperti ini bisa kita kali silang. Oke. Nah, kalau kita kali silang berarti jadinya 2y ditambah 5 dikali x ditambah 2. Oke, sampai sini aman? Sama dengan ini y dalam kurung 2x ditambah 9. Oke, karena kita sudah memperoleh hasilnya seperti ini, berarti langsung aja kita operasikan. Nah, kita kali masuk ya, 2y dikali x hasilnya 2xy, 2y dikali 2 ditambah 4y ditambah 5x ditambah 10. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Y dikali 2x, berarti 2xy ditambah 9y. Oke, sekarang yang menjadi catatan kita, tadi itu di rows kiri merupakan nilai fx atau y, maka di rows kiri itu kita menuliskan yang memiliki variabel y. Berarti yang memiliki variabel x kita hanya menuliskan di ruas kanannya. Maka di sini jadinya 2xy ditambah 4y. Nah, ini ada 2xy juga ya, berarti pindah 2xy sama dengan ini jadinya, oh ini ada 9 lagi, min 9y sama dengan, karena ini adalah negatif, berarti ketika pindah ruas hasilnya adalah min 5x jadi min 10. Oke, sampai sini aman ya. Sekarang kita, ini saya tulis di sini aja. Nah, sekarang kita mau kurang-kurangin aja. Berarti 2xy dikurang 2xe, ini hasilnya habis ya. Nah, sekarang kita ke plus 4y dikurang min, 4y ketemu dengan min 9y. Berarti sisanya adalah min 5y ya. Nah, berarti untuk di rows kanannya min 5x dikurang 10. Oke, aman ya? Nah, di sini kita mau mencari fx atau nilai y-nya. Berarti di sini y sama dengan min 5x dikurang 10 per. Ingat, ketika ini pindah ruas, ini adalah minus, pindah ruas menjadi pembagi atau pengalih, maka tandanya tidak berubah. Berarti di sini jadinya min 5. Maka y sama dengan x ya, min 5 dibagi min 5 hasilnya tinggal x. Kemudian min 5 dibagi 10, minus dibagi minus jadinya positif 2. Maka diperoleh untuk nilai fx-nya sama dengan x ditambah 2. Oke, kalau di opsi kita lihat jawaban fx x tambah 2 itu di opsi A. Oke, berarti jawabannya adalah A untuk soal yang kedua.
Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Nah, di mana di sini diketahui fx sama dengan x plus 6 dan g bundaran fx sama dengan x kuadrat plus 10x ditambah 27. Nah, rumus fungsi gx plus 1 adalah, nah yang ditanyakan adalah g-nya x plus 1. Yang ditanyakan adalah ini. Nah, coba kita lihat lagi. Untuk G ini berada di ruas mana? Berada di fungsi mana? Fungsi kiri atau fungsi kanan? Nah, melihat dari definisi yang ada, ini ada di kiri ya. Berarti ini kita menggunakan pemisalan. Oke. Berarti kita bisa menulis G bundaran Fx sama dengan X pangkat 2 plus 10X ditambah 27. Nah, untuk menentukan nilai Gx plus 1, kita harus cari dulu. Ini Gx-nya berapa? Kita harus menentukan dulu nilai Gx-nya berapa sih? Oke. Nah, karena yang dicari di sini adalah G-nya, maka di sini G Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 27 ya. Nah, kita lihat nilai fx ini berapa? Nilai fx-nya adalah x ditambah 6. Nah, berarti kita menggunakan pemisalan. Nah, kita menggunakan pemisalan, yaitu x ditambah 6. X plus 6 sama dengan A. Berarti X sama dengan A min 6. Oke, kita sudah peroleh pemisalannya ya, atau nilai X-nya. Nah, sekarang yang kita lakukan sama dengan tadi, semua variabel X kita ganti dengan A min 6. Nah, jadinya di sini G A sama dengan X pangkat 2. Berarti jadinya A min 6 dikali A min 6. Oke ya? Ditambah 10 A min 6 ditambah 27. Oke, sampai sini aman ya. Sekarang tinggal kita kalikan aja. Berarti A dikali A hasilnya A pangkat 2. A dikali min 6 hasilnya min 6A. Min 6 dikali A hasilnya min 6A. Ditambah min 6 dikali min 6 hasilnya 36. Oke, sampai sini selesai ya. Kita lanjut lagi ke 10 dikali A. Berarti 10A 10 dikali min 6 hasilnya min 60 ditambah 27. Oke. Nah, sekarang kita gabungin yang sama-sama memiliki variabel yang sama. Nah, di sini yang mana sih yang memiliki variabel yang sama? Oke, langsung aja. Di sini A pangkat 2. Nah, min 6. Ketemu min 6. Berarti hasilnya adalah min 12A plus. Ini perhatikan, kita gabungin yang memiliki variabel ya. Ini ada 10A. Berarti di sini kita pindahkan 10A. Ditambah 36. 36. Nah, min 60 ditambah 27 hasilnya adalah min 33. Oke ya, aman. Nah, sekarang kita hitung nih. Di sini A pangkat 2. Variabelnya cuma satu ya, sendiri aja, A pangkat 2. Kemudian di sini ada 12A dengan 10A. Nah, karena di sini negatif, ketemu dengan positif 10A, jadinya min 2A. Terus 36 dikurang 33 hasilnya adalah 3. Oke, sekarang kita sudah peroleh GA-nya. Ini GA ya. Atau bisa juga kita tulis sebagai GX-nya. Sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 3. Oke, sampai sini aman ya? Nah, ini belum selesai. Kita baru memperoleh nilai GX-nya. Sedangkan yang mau kita cari adalah GX plus 1. Oke, kita mau mencari GX plus 1 ya.
Ini saya hapus. Oke, kita mau mencari karena nilai GX-nya udah diperoleh, yaitu X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 3. Nah, inilah nilai GX-nya. Untuk memperoleh nilai GX plus 1 kan harus memperoleh nilai GX terlebih dahulu. Nah, sekarang kita cari nilai GX plus 1-nya. Nah, karena sudah seperti ini, maka langsung aja kita masukin nilainya, yaitu X plus 1 dikali X plus 1 min, ini 2 ya, 2X, berarti jadinya 2X plus 1 ditambah 3. Oke, nah sekarang kita kalikan aja. Nah, X dikali X hasilnya X pangkat 2. X dikali 1 hasilnya X ya. 1 dikali X hasilnya X. 1 dikali 1 hasilnya 1. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Berarti min 2X. Min 2X ditambah min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Ditambah 3. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, ini kan ada X. X ketemu X, ini sama dengan 2X ya. Di sini juga ada 2X. Karena di sini positif, ini positif, langsung aja kita kurang. 2X ketemu min 2X hasilnya adalah 0 ya. Habis berarti. Nah, bisa kita tulis X pangkat 2. 1 dikurang 2, berarti hasilnya adalah min 1. Min 1 ditambah 3, hasilnya adalah positif 2. Maka kita peroleh nilai dari GX plus 1 ini sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Oke ya, berarti jawabannya adalah B. Oke, jawabannya adalah B. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan hari ini. Semoga ini bisa membantu adik-adik semua. Di mana dalam materi ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mempermudah adik-adik dalam mengerjakan soal fungsi, tentunya adik-adik harus melihat dulu fungsi kanan itu yang mana, fungsi kiri itu yang mana. Fungsi kanan adalah kita menggunakan pemisalan. Jadi untuk menyelesaikan fungsi kiri, kita harus menggunakan pemisalan ya, agar hitungannya lebih mudah. Kemudian untuk fungsi kanan, kita menggunakan operasi hitung biasa. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini bisa membantu adik-adik semua dalam mengerjakan soal-soal TKA nantinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!